Apakah manusia dapat menjelajah bintang di galaksi terjauh? Apakah manusia dapat menjelajah alam semesta? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, pertama, kita perlu tahu apa itu alam semesta. Ilmuwan sekarang sangat berhati-hati dalam menyebutkan definisi alam semesta, karena semakin dipelajari, alam semesta yang menjadi tempat hidup kita ini semakin unik dan sulit untuk dimengerti. Nah, di video kali ini, Ilmonesia akan membahas tentang kemungkinan manusia menjelajah alam semesta yang sangat luas dan terus mengembang. Tapi, sebelum nonton, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tekan juga tombol loncengnya, biar kamu dapat info video terbaru dari Ilmonesia. Jika ilmuwan menyebutkan alam semesta atau universe, sebagian besar mereka merujuk kepada observable universe, atau alam semesta yang dapat diobservasi. Observable universe, jaraknya adalah 13,3 miliar tahun cahaya secara diameter. Mengapa? Karena jarak tersebutlah yang dapat cahaya terjauh tempuh untuk sampai ke bumi. Sekitar 13,4 miliar tahun yang lalu, Big Bang terjadi. Radiasi foton dari bintang-bintang tua pun muncul beberapa ratus juta tahun kemudian dan memancar hingga sekarang. Radiasi dari bintang-bintang itulah yang menyebabkan kita bisa mengamati galaksi-galaksi tertua. Tetapi, alam semesta mempunyai sebuah fenomena unik yang bernama inflation. Inflation berarti bahwa alam semesta mengembang setelah Big Bang dengan percepatan. Kita tahu bahwa setelah Big Bang, alam semesta mengembang dari sebuah titik kecil menjadi sebesar yang sekarang. Namun, baru-baru ini saja kita ketahui bahwa perkembangan alam semesta itu ternyata berlangsung secara cepat dengan akselerasi, dan akselerasi perkembangan alam semesta itu sama sekali tidak berhenti hingga sekarang. Apa yang menyebabkan alam semesta itu mengembang? Tidak ada satupun ilmuwan yang tahu. Namun, hipotesis yang paling mendekati kebenaran sekarang ini adalah alam semesta mempunyai energi yang tidak terdeteksi. Energi yang tidak terdeteksi itu yang ilmuwan sebut sebagai dark energy. Dari mana dan mengapa dark energy itu muncul? Kita masih belum mengetahui tepatnya. Hipotesis lain menyebutkan bahwa dark energy adalah energi insintrik dari ruang space. Di sini kamu mungkin bertanya-tanya, tunggu, alam semesta mengembang? Lalu kemana alam semesta itu mengembang? Apakah ada ruang atau space lain di luar alam semesta ini? Alam semesta tidak mengembang kemana-mana. Ruang di dalam alam semesta itu sendiri yang mengembang. Jika ada dua galaksi berjauhan di alam semesta ini, ruang di antara keduanya akan semakin meluas, dan perluasan itu semakin lama semakin cepat. Tidak peduli dimanapun galaksi itu berada, pengembangan ini berlaku di setiap titik alam semesta, kecuali pada galaksi yang tergabung di sebuah klaster galaksi, di mana gravitasi masih dapat membuat galaksi itu saling terikat satu sama lain. Lalu, apa artinya perluasan alam semesta dengan kemampuan penjelajahan alam semesta? Tentu saja, jika alam semesta ini semakin luas, maka manusia harus bekerja ekstra lebih untuk mengejar akselerasi ini, untuk dapat menjelajahinya. Hubble dapat mengamati galaksi 13,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Artinya, cahaya dari galaksi itu sampai ke bumi dengan waktu 13,3 miliar tahun. Umur galaksi tersebut berarti hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang itu sendiri terjadi. Apakah ada galaksi yang jauhnya lebih dari 13,3 miliar tahun cahaya dari bumi? Ya, dan mungkin sangat banyak. Alam semesta yang dapat diamati oleh manusia adalah yang para ilmuwan sebut sebagai observable universe. Sedangkan pembatas antara alam semesta yang dapat diamati dan tidak dapat diamati adalah Hubble Sphere. Mengapa disebut Hubble Sphere? Karena saat ini, teleskop Hubble yang mendefinisikan bagaimana alam semesta yang dapat diamati dan mana yang tidak dapat diamati. Voyager dapat mencapai Pluto dari bumi dalam waktu 9 tahun, 5 bulan, dan 25 hari. Pertanyaannya, berapa yang dibutuhkan Voyager untuk sampai ke Proxima Centauri, yaitu bintang terdekat dengan bumi? NASA menyebutkan angka yang sangat fantastis, yaitu sampai 40.000 tahun lamanya.
waktu yang kurang lebih sama dengan pertumbuhan peradaban manusia modern dari mulai menggunakan alat-alat batu hingga komputer sekarang. Andai saja manusia dapat menciptakan pesawat yang dapat melaju dengan kecepatan cahaya, dibutuhkan waktu sekitar 4,3 tahun lamanya agar manusia dapat mencapai bintang terdekat dari bumi. Walaupun di pikiran orang sekarang sebenarnya kita tidak mungkin dapat menciptakan pesawat dengan kecepatan cahaya, jika sebuah materi yang punya massa dapat mencapai kecepatan cahaya, maka massa dari materi itu akan mencapai titik yang nyaris tak terhingga. Lalu, bagaimana dengan teknologi warp atau wormhole? Apakah mungkin manusia dapat menggunakannya? Secara teori, jawabannya iya, pasti mungkin. Namun, cara dan teknik untuk menggunakan warp maupun wormhole belum diketahui satupun sampai sekarang. Ada juga kemungkinan menggunakan fenomena quantum entanglement, yang dahulu pernah membuat Einstein bingung bukan main. Quantum entanglement menyatakan bahwa dua buah partikel akan saling terkoneksi jika dia mempunyai entanglement. Meskipun partikel itu terpisah jarak puluhan bahkan jutaan tahun cahaya, teknologi ini kemungkinan dapat digunakan untuk teleportasi. Jadi, apakah manusia dapat menjelajah alam semesta? Untuk sekarang kita memang tidak mempunyai teknologi yang cukup memadai. Namun, kita tidak tahu perkembangan manusia beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus tahun lagi. Manusia baru dapat menciptakan mesin terbang kurang lebih 100 tahun yang lalu, dan mesin uap sekitar 200 tahun yang lalu. Masih terlalu prematur jika kita mengambil kesimpulan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menjelajahi alam semesta. Kita semua pasti berharap jika manusia dapat menemukan sebuah cara suatu saat nanti untuk dapat menjelajahi alam semesta. Nah, sekian video Ilmunesia kali ini. Semoga menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih, dan sampai jumpa di video yang lainnya.